Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi hari ini kita dari kelompok 8 mau mepresentasikan dari hasil pembahasan kita yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja dalam mata kuliah pengantar bisnis. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan anggotanya dulu. Jadi ada saya sendiri, Aisyah Amirul Hidayat dengan NIM 063 dan Nailah Melia Nadara dengan NIM 051 dan juga Saikan Najla Jamal dengan NIM 052 dan juga dosen kita adalah Ibu Fitriati. Pendahuluan, latar belakang sebuah bisnis atau perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya diperlukan elemen penting yang harus terlibat dalam aktivitas bisnis, yaitu salah satu elemennya adalah sumber daya manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia, sebuah perusahaan atau bisnis tidak akan bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut. Walaupun sumber daya lainnya sudah terpenuhi, operasinya akan sulit berjalan jika sumber daya manusia masih belum terpenuhi dengan baik. Upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh diperlukan manajemen untuk mengelola sumber daya manusia dengan baik. Manajemen sumber daya manusia itu merupakan aspek krusial yang dibutuhkan perusahaan untuk bisa berkembang lebih baik lagi dan mempunyai daya saing yang tinggi. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam manajemen sumber daya manusia ini mulai dari dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, kepegawaian organisasi, mengembangkan tenaga kerja, kompensasi, dan manfaat, serta konteks hukum sumber daya manusia. Untuk itu, penulisan ini akan menjelaskan bagaimana teori atau penjelasan terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apa itu dasar-dasar manajemen sumber daya manusia? Yang kedua, bagaimana upaya perusahaan dalam mengembangkan tenaga kerja? Yang ketiga, bagaimana konteks hukum manajemen sumber daya manusia? Kemudian untuk tujuan penulisan, untuk mempelajari dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, untuk mengetahui upaya perusahaan dalam mengembangkan tenaga kerja, dan juga untuk mengetahui konteks hukum manajemen sumber daya manusia. Ya, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi di sini menurut Al-Masari 2017, manajemen adalah kegiatan seseorang dalam mengelola suatu organisasi, lembaga, atau sifat manusia atau non-manusia sehingga tujuan organisasi dan lembaga tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi istilah manajemen ini juga mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola dan sumber daya manusia. Sedangkan sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai fasilitator organisasi di lembaga dan perusahaan. Lembaga dan perusahaan tersebut memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan tentunya. Dan juga pengertian sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengertian mikro dan juga pengertian makro. Pengertian sumber daya manusia secara mikro itu orang yang bekerja dan menjadi anggota dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pada umumnya disebut sebagai karyawan, pegawai, buruh. Dan sedangkan pengertian sumber daya manusia dalam arti mikro adalah penduduk usia kerja suatu negara, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Dan juga di sini dalam mengelola atau manage tadi sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan dan manajemen sumber daya manusia ini juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pemberhentian. Dan penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia ini secara makro dan mikro. Jadi penerapan fungsi manajemen dalam manajemen sumber daya manusia dalam arti makro adalah di sini fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi perencanaan. Sedangkan dalam mikro, fungsi manajemen ini yaitu fungsi pengorganisasian. Perbedaannya adalah
bahwa fungsi tersebut dilakukan bukan oleh manajer perusahaan swasta biasa, tetapi oleh badan pemerintah yang diserahi tugas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di Indonesia ini, Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia terdiri dari Departemen Tenaga Kerja beserta seluruh instansi vertikal, badan perencanaan departemen, dan lembaga non-departemen yang terkait. Dan juga manajemen sumber daya manusia selain fungsi, dalam penerapannya harus diperhatikan juga prinsip manajemen sumber daya manusia. Adapun penyusunan staf dalam organisasi. Yang pertama itu ada pekerjaan. Jadi menurut Purwaningsih 2019, manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja, seseorang ini akan memperoleh uang. Uang yang diperoleh ini dari hasil bekerja akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi analisis pekerjaan merupakan menganalisis serta mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu wajib dikerjakan. Analisis pekerjaan bakal memberikan informasi tentang uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, serta evaluasi pekerjaan. Yaitu yang kedua ada tenaga kerja. Menurut Adi Utomo dalam tahun 2018 mengartikan tenaga kerja yaitu semua penduduk yang dianggap mempunyai kemampuan buat bekerja dan secara produktif, yang berarti itu sanggup menghasilkan barang serta jasa. Dan juga terdapat rekrutmen. Dalam Patiomi 2019, rekrutmen itu adalah sealur kegiatan dalam mencari dan mengikat pelamar kerja yang mempunyai motivasi, keahlian, kemampuan, juga pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang dipersepsi dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan seleksi juga ada. Seleksi itu adalah bagian penting dari bisnis manajemen sumber daya manusia. Tahapan seleksi ialah tahapan khusus yang akan digunakan dalam memutuskan calon tenaga kerja yang akan terima. Sekarang masuk ke pembahasan. Materi pertama yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia. Menurut pendapat dari Hani Handoko, manajemen sumber daya manusia merupakan penarikan, pemilihan, pemeliharaan, pengembangan, serta penggunaan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan individu dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, dan pengendalian pengadaan sumber daya manusia, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan tujuan untuk mencapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Poin A. Peran manajemen sumber daya manusia. 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif berdasarkan uraian pekerjaan dan evaluasi pekerjaan sesuai kebutuhan perusahaan. Kedua, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan kinerja pegawai. Ketiga, mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. Poin B. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia terdiri dari 3, yaitu pelatihan pratugas, pelatihan dalam tugas, dan pelatihan pasca tugas. Poin C. Unsur-unsur dari manajemen yaitu 1. Perusahaan, yang kedua karyawan, dan yang ketiga pemimpin. Poin D. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan yang terakhir yaitu pemberhentian. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyusunan staf dalam organisasi. Poin A. Pekerjaan. Pekerjaan merupakan kegiatan utama yang dilaksanakan oleh manusia. Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh uang. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut digunakan untuk penuhi kebutuhan hidupnya. B. Tenaga kerja.
dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang diartikan dengan ketenagakerjaan merupakan seluruh perihal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu saat sebelum, sepanjang, serta setelah masa kerja. Adi Utomo mengartikan tenaga kerja yakni semua penduduk yang dianggap mempunyai kemampuan buat bekerja secara produktif, yang berarti sanggup menghasilkan barang dan jasa. Poin C yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah sealur kegiatan dalam mencari dan memikat pelamar kerja yang mempunyai motivasi, keahlian, kemampuan, juga pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang dipersepsi dalam perencanaan kepegawaian. Proses rekrutmen ialah sebagai berikut. 1. Perencanaan sumber daya manusia serta permintaan khusus dari manajer. Yang kedua, lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, analisis data jabatan serta pendapat manajer. Yang keempat, persyaratan jabatan. Yang kelima, tata cara rekrutmen. Yang keenam, pelamar yang berhasil. Tahapan seleksi ialah tahapan khusus yang akan digunakan dalam memutuskan calon tenaga kerja yang akan diterima. Tahapan dalam proses seleksi calon tenaga kerja yaitu sebagai berikut. 1. Penerimaan surat lamaran kerja dan pemeriksaan administrasi. Yang kedua, psikotes. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, tes kesehatan. Yang kelima, masa percobaan. Dan yang terakhir, penerimaan, training, dan penempatan kerja. Materi selanjutnya yaitu pengembangan tenaga kerja. Pengembangan sumber daya manusia berpijak pada kenyataan kalau seorang pegawai memerlukan pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang tumbuh agar dia bisa bekerja dengan baik. Poin A. Pelatihan. Pelatihan merupakan suatu pendidikan yang diberikan kepada karyawan untuk bisa mendapatkan pengetahuan serta keahlian dalam bekerja. Perusahaan menjalankan program pelatihan guna meningkatkan kualitas kerja karyawan yang dilakukan secara bertahap kepada karyawan ke perusahaan tersebut, yang nantinya sumber daya manusia akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan dari penerapan program pelatihan. Poin B yaitu pengembangan. Pengembangan merupakan suatu pembelajaran yang diberikan kepada karyawan untuk bisa ditingkatkan keahlian bekerja dalam melakukan pekerjaan. Langkah-langkah dalam pelatihan pengembangan yaitu 1. Melakukan penelitian dan pengumpulan data tentang aspek objek yang akan dikembangkan. Yang kedua, menentukan materi. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, memilih pelatih sesuai kebutuhan. Yang kelima, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Yang keenam, memilih peserta. Yang ketujuh, melaksanakan program. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi program. Manfaat manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan organisasi untuk mencapai organisasi yang lebih baik. Yang kedua, produktivitas kerja dapat lebih ditingkatkan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang matang. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia sangat bermanfaat dengan hal yang berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia juga bermanfaat bagi penanganan informasi ketenaga kerjaan. Yang kelima, adanya pengelolaan sumber daya manusia mengharuskan organisasi melakukan penelitian. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu imbalan yang diberikan untuk karyawan sebagai imbalan setara dengan kontribusi yang diberikan karyawan untuk perusahaan dalam memenuhi tujuan perusahaan. Kompensasi ini merupakan alasan utama seseorang untuk mencari pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Bagi pihak yang memberi pekerjaan, kompensasi ini salah satu faktor yang sangat penting, yaitu digunakan untuk menarik perhatian karyawan sekaligus memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat dan efektif.
Kemudian kompensasi ini ada 2 jenis. Yang pertama itu kompensasi keuangan dan juga kompensasi yang bukan keuangan. Kompensasi keuangan ini ada kompensasi keuangan langsung dan juga kompensasi keuangan tidak langsung. Yang kompensasi keuangan langsung itu merupakan imbalan dalam segala bentuk uang yang mencakup imbalan berupa upah, gaji, upah insentif, komisi, tunjangan tunai, tunjangan tahunan, ataupun bonus. Sedangkan untuk kompensasi keuangan yang tidak langsung, yaitu imbalan bukan dalam bentuk uang, melainkan seperti liburan, asuransi kesehatan, tunjangan akses, tunjangan pensiun, tunjangan perumahan, tunjangan hari tua, cuti sakit, serta berbagai bentuk pelayanan dari perusahaan terhadap karyawannya. Sedangkan untuk kompensasi yang bukan keuangan, yaitu bisa dalam bentuk penghargaan, pengakuan, dan juga berupa pujian, serta segala bentuk imbalan yang tujuannya untuk menyejahterakan karyawannya. Tujuan dari kompensasi ini, yang pertama itu untuk menjalin kerjasama, yang kedua menciptakan kepuasan kerja, yang ketiga menimbulkan atau menciptakan motivasi bagi para karyawan, kemudian yang keempat menciptakan stabilitas karyawan, dan yang kelima dapat meningkatkan kedisiplinan. Selanjutnya ada konteks hukum. Dalam hal kesempatan kerja, perusahaan harus memperhatikan persoalan hukum sumber daya manusia. Persoalan hukum ini sangat penting karena menyangkut keselamatan dan kesehatan para karyawan yang bekerja. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam konteks hukum ini. Yang pertama itu AIDS dalam lingkungan kerja. Walaupun AIDS merupakan penyakit yang harus memerlukan perhatian khusus, perusahaan dilarang melakukan pemeriksaan penyakit tersebut kepada karyawan. Hal ini tentunya sudah dilindungi melalui undang-undang bahwa penyakit AIDS ini haruslah dijaga kerahasiaannya seperti penyakit lain pada umumnya, alias perusahaan harus merahasiakan catatan dari karyawannya ini. Perusahaan tidak boleh membedakan seseorang pengidap AIDS dan segera memberikan pengetahuan yang edukatif mengenai penyakit-penyakit sensitif seperti AIDS ini. Kemudian selanjutnya ada pelecehan seksual yang telah lama menjadi masalah dalam organisasi, merupakan pelanggaran terhadap pasal 7 Civil Rights Act tahun 1964. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang tidak bisa dan tidak akan diterima dalam lingkungan kerja. Ada 2 macam dari pelecehan seksual ini dalam lingkungan kerja. Yang pertama itu ada quid pro quo harassment, yang artinya bentuk pelecehan seksual yang menjanjikan tunjangan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai ganti atas tindakan seksual seseorang. Kemudian yang kedua itu ada hostile work environment, yaitu bentuk pelecehan seksual dengan membuat lingkungan kerja yang tidak nyaman, yang tidak mengenakan bagi karyawan tertentu, atau menciptakan situasi yang tidak aman dan tidak nyaman di lingkungan kerja. Selanjutnya, tantangan baru di lingkungan kerja yang terus berubah. Manajer sumber daya manusia menghadapi sejumlah tantangan yang terus berlanjut atas usaha-usaha mereka menjaga agar organisasi mereka berisi angkatan kerja yang efektif. Yang lebih merumitkan keadaan, yaitu tantangan-tantangan baru ini muncul seiring dengan perubahan lingkungan ekonomi dan sosial bisnis. Dalam bagian berikut, kita memperhatikan beberapa persoalan manajemen sumber daya manusia yang paling penting dihadapi oleh bisnis dewasa ini. Yaitu yang pertama, mengelola pekerja berilmu, mengelola pekerja paruh waktu dan temporer, kemudian memperhatikan kecenderungan hubungan serikat buruh manajemen, dan juga isu kontrak. Selanjutnya, terdapat pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi, pemberdayaan ini mempunyai makna sebagai upaya untuk membangun daya dengan mendorong serta memotivasi kesadaran akan potensi yang dimiliki karyawan, serta berupaya untuk mengembangkan karyawan ini. Dan pemberdayaan karyawan ini sebagai pemberian kesempatan dan dorongan kepada karyawan untuk mendayagunakan bakatnya, keterampilan, sumber daya, dan pengalaman mereka untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Jadi di sini strategi pemberdayaan manusia yang pertama ada
peran seseorang. Jadi peran seseorang ini adalah pola perilaku yang tunjukkan dan memiliki penampilan yang dapat diprediksi. Jadi setiap orang ini memiliki peran yang berbeda pada saat yang sama. Dan juga tanpa pembagian peran yang jelas dalam organisasi atau perusahaan, mungkin seseorang memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit perannya. Dan konflik peran harus dikurangi. Desain kerja dirancang dengan cermat dan deskripsi posisi jelas sehingga mereka diterapkan secara efektif untuk kinerja atau bekerja. Yang kedua itu ada kelompok kerja. Jadi dengan jumlah anggota yang banyak, biasanya anggota meningkatkan. Jadi organisasi pada umumnya dapat meningkatkan status pribadi dalam membentuk tim kerja atau dengan bergabung dalam suatu kelompok keinginan untuk pengakuan atau peningkatan kepercayaan diri, kepemilikan tim atau kelompok memenuhi kebutuhan seseorang untuk berteman atau hubungan sosial. Dengan adanya kelompok ini akan lebih mudah mendapatkan apa yang diinginkan dan mencapai tujuan yang lebih cepat. Yang ketiga itu kewenangan. Jadi memberikan wewenang ini kepada karyawan tentunya berarti memberikan kepercayaan kepada karyawan dalam organisasi pada semua tingkatan kompetensi atau keterampilan dalam bentuk pengetahuan, kepercayaan, dan wewenang untuk dapat melakukan analisis di dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya itu terdapat produktivitas kerja. Jadi produktivitas kerja ini berkaitan dengan bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan segala sumber daya secara efisien. Jadi yang dimaksud dari produktivitas adalah sebagai patokan di mana sampai sejauh mana seorang karyawan ini mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dan kualitas yang diterapkan oleh perusahaan. Dan karyawan dapat dikatakan produktif apabila karyawan tersebut mampu menghasilkan produk sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk mencapai produktivitas karyawan yang tinggi, suatu organisasi ini harus memastikan bahwa lingkungan fisik menghasilkan kebebasan dan interaksi yang memfasilitasi kebutuhan organisasi kedisiplinan. Dan lingkungan kerja bagian penting dan harus diperhatikan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dikategorikan menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Dalam faktor internalnya itu terdapat komitmen kuat terhadap visi dan misi perusahaan. Yang kedua, struktur dan desain pekerjaan. Terdapat juga motivasi, disiplin, dan etos kerja yang dapat mendukung ketercapaian target. Lalu terdapat perlakuan yang menyenangkan yang bisa diberikan pimpinan dan rekan kerja. Yang kelima, terdapat lingkungan kerja yang nyaman. Faktor eksternalnya itu peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan situasi politis. Yang kedua juga terdapat kemitraan yang dikembangkan, kultur, dan mindset lingkungan di sekitar organisasi. Dan yang keempat, tingkat persaingan dan juga dampak globalisasi. Kemudian selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini mengambil implementasi manajemen sumber daya manusia dalam rangka seleksi sumber daya pengajar di SMAN 1 Kota Metro. Yang pertama itu yang dilakukan oleh SMAN 1 Kota Metro yaitu tahap rekrutmen. Tahapan ini merupakan proses yang pertama dalam mencari tenaga kerja di suatu organisasi. Untuk mencari tenaga pendidik di SMAN 1 Kota Metro, diadakannya rekrutmen melalui media sosial dan juga media massa bagi PNS. Bagi yang bukan PNS, rekrutmen ini juga diadakan secara langsung di sekolah selain di media sosial ataupun media massa. Kemudian tahapan seleksi. Dalam penelitian di SMAN 1 Kota Metro, proses seleksi yang dilakukan untuk calon tenaga pendidik hanya pengumpulan berkas, tes tertulis, tes wawancara, dan tes terakhir yaitu pengumuman hasil seleksi. Tahapan tersebut sudah jelas tidak melengkapi tahapan yang sesuai dengan teori manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, SMAN 1 Kota Metro tidak maksimal dalam mengelola sumber daya manusia. Selain itu juga dalam seleksi penerimaan siswa,
hanya menggunakan sistem kuota yang sangat mempengaruhi mutu dari SMAN Kota Metro itu sendiri. Kemudian tahap selanjutnya itu pengembangan. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di SMAN 1 Kota Metro, pihak sekolah telah melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Usaha yang dilakukan sekolah yaitu bertujuan supaya guru yang mengajarnya tidak sesuai dengan bidang mereka. Selain itu, pengembangan diri untuk siswa juga dilakukan oleh pihak sekolah dengan sangat baik. Karena bertujuan untuk mengembangkan skill, kreativitas, minat maupun bakat siswa yang akan mengantarkan siswa untuk memiliki kepribadian yang sehat dan utuh. Tahapan selanjutnya yaitu pemeliharaan. Dengan cara menjaga pemeliharaan terhadap karyawan yang ada dan menimbulkan solidaritas yang tinggi serta selalu menanggung aspirasi dari karyawan dan guru-guru di lingkungan sekolah. Hal tersebut merupakan cara pemeliharaan yang dilakukan oleh SMAN 1 Kota Metro, yaitu cukup baik untuk dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu peran dari manajemen sumber daya manusia salah satunya menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif berdasarkan uraian pekerjaan dan evaluasi pekerjaan serta kebutuhan dari perusahaan. Dalam sumber daya manusia ini diperlukan penyusunan staf dalam sebuah organisasi atau perusahaan guna memperlancar kegiatan atau pekerjaan yang ada. Melalui 2 tahap, yaitu rekrutmen dan seleksi. Tantangan baru di lingkungan kerja ini harus dihadapi dan yang paling penting yaitu mengenai pengelola pekerja berilmu, pekerja paruh waktu, dan temporer, kecenderungan hubungan serikat buruh manajemen, dan juga isu kontrak. Dalam menghindari tantangan yang ada, perlu pemberdayaan sumber daya manusia guna pemberian kesempatan dan dorongan kepada karyawan untuk mendaya gunakan bakat, keterampilan, dan lainnya yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Saran dari kami yaitu untuk perusahaan dalam mencari sumber daya manusia, untuk perusahaannya mungkin lebih transparan agar tidak ada kesalahpahaman antara perusahaan dan calon pegawainya. Serta untuk karyawan baru di sebuah perusahaan, tantangan itu pasti ada dan harus dilalui agar menjadi lebih baik lagi. Maka, perusahaan dan karyawan ini harus saling terbuka guna tercapainya tujuan bersama. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil dari presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Namun, sebelum benar-benar presentasi ini ditutup, izinkan saya untuk memberikan pantun penutup. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit badu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.